dosa kami Bapa dan kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah memasuki hari 100 hari berdoa kita pada hari yang ke-54. Untuk lagu buka, kita akan bernyanyi lagu Sion nomor 338 yang akan dinyanyikan oleh keluarga T. Sihombing. Kita bangkit berdiri. Bahagia rumah yang iman, Allah dan kasih-Nya, satu kehendak dan doa, bersatu ke surga. Bahagia rumah yang suka, puji nama Yesus. Anak-anak orang tua memuji penebus. Bahagia rumah yang tekun di dalam berdoa, cinta akan firman Allah dan segala hikmat-Nya. Ya Tuhan, berilah damai-Mu dalam rumah kami. Oleh-Mu kami bersatu dalam kasih suci. Doa buka, saya minta kesediaan dari Ibu Sri Ulina Sembiring. Doa buka. Yang di surga, terima kasih melindungi kami dan memberikan kedamaian dari surga di dalam hati kami masing-masing, sehingga pada malam ini kami kembali bersukacita untuk menaikkan puji-pujian dan sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan dan juga permohonan-permohonan yang kami sampaikan pada malam ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh yang ambil bagian agar dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga kami yang mendengarkan beroleh damai sukacita yang berasal dari surga. Berkatilah kiranya acara kami pada malam ini, Bapa, dengarlah permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, nggak usah, gitu aja, dikit aja. Sekarang akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Pendeta R. Simamalta. Kami persilakan. Nah, gitu aja. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran bukan? Oke. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesaksian pada malam hari ini. Adapun kesaksian yang mau saya sampaikan adalah pelayanan kami di jemaat atau di distrik, ya. Pada tahun 2011 kami melayani di distrik Kedaton 7, Bandar Lampung, ya, dari tahun 2007 sampai 2011. Pada tahun 2011 kami sedang pada waktu itu mengalami satu musibah, yaitu kecelakaan motor. Dan pada saat itu pas pada hari Sabat, dan kami akan mengadakan baptisan waktu itu, dan baptisannya akan diadakan di Pantai Mutun. Mungkin kita sebagian sudah tahu Pantai Mutun, dan disitulah kami akan mengadakan baptisan. Dan pada saat itu kami mengadakan baptisan dengan jemaat tambang besi, ya, yaitu jemaatnya
di Sondang Pandiangan, ya. Jadi waktu kami mau berangkat, kebetulan waktu itu motor kami masih motor Win, ya. Motor Win ini masih ada tangkinya di depan, jadi kami berlima di atasnya. Jadi Andre, Ellen, Pendeta, Henok, baru saya. Ya, jadi kami berlima di atas motor Win ini mau berangkat ke Pantai Mutun untuk mengadakan baptisan. Ya, jadi waktu kami mau berangkat, kami tiba di rumah seorang anggota jemaat yang dekat rumah pastori yang ada di Wigale. Ya, kami mau mengajak supaya kita berangkat. Ya, kebetulan keluarga ini mempunyai mobil. Mungkin kita tahu Bapak Abednego, ya, almarhum. Jadi kami sampai di rumahnya, kami berhenti di situ. Jadi waktu kami berhenti di situ, Bapak ini lihat, kami dalam satu motor itu ada 5 orang. Lalu Bapak ini bilang, Pak Pendeta, anak-anak biarlah naik mobil kami. Bapak Pendeta sama Ibu Pendeta saja yang naik motor. Anak-anak biarlah naik mobil kami, katanya. Lalu kami pun sepakat, lalu saya naikkan anak-anak ke mobil Bapak Abednego ini. Jadi kami lanjut perjalanan. Nah, di tengah perjalanan sebelum sampai di Pantai Mutun, ya, yaitu di TPI, tempat pelelangan ikan, ya, kami sampai di sana, dan di sanalah kami mengalami sebuah kecelakaan, yaitu motor dengan motor. Kami datang dari Bandar Lampung, dia datang dari arah Mutun. Jadi kami tumburannya itu adu kambing, ya, adu kambing. Lalu kami terlempar sampai 2 meter ke depan, ya. Jadi kalau naik motor, mungkin sebagian teman-teman atau yang sudah mengenal pendeta, kalau naik motor itu kan sudah tahu bagaimana kalau pendeta itu bawa motor. Waktu saya tanya berapa sih larinya, saya bilang waktu itu, enggak kok pelannya, hanya lari 80 katanya. Jadi sangat keras memang benturan itu waktu itu, ya. Kami sampai terlempar ke depan 2 meter. Dan waktu terlempar, saya sampai pingsan waktu itu. Jadi saya nggak tahu bagaimana keadaan kecelakaan itu. Jadi waktu saya pingsan, lalu pendeta tolong saya. Setelah dia tolong, mulai saya sadar di situ. Lalu saya tanya, kita di mana? Saya bilang, kita kecelakaan, Mami, kata pendeta sama saya. Ya, lalu saya diantar, dibawa ke klinik terdekat di situ, puskes, ya, ada kebetulan dekat di situ, lalu saya dibawa ke situ. Karena saya memang lumayan lukanya, ya, kaki saya robek, ya, luka-luka di tangan, di kaki banyak luka-lukanya, pendeta juga banyak luka, sampai dia celana panjangnya sampai robek waktu itu, ya, lalu kaki saya juga harus dijahit 8 jahitan waktu itu di puskes itu. Nah, setelah saya dirawat di puskes itu, saya sudah dijahit, kaki saya sudah dijahit, lalu masih ribet urusannya dengan yang menabrak kami ini, ya. Dia mau minta kami yang ganti rugi, lalu pendeta ceritakan bagaimana terjadinya kecelakaan itu. Ya, pendeta bilang, Bapak yang salah, Bapak yang datang ke jalur saya, kata pendeta gitu. Ya, kebetulan orang yang menabrak kami ini orang Lampung, jadi agak keras kepala, ya. Malah kami disuruh ganti rugi sama motornya itu. Dan kemudian Bapak Abednego ini, ayo kita hubungin aja polisi supaya berdamai, kata Bapak Abednego. Lalu mereka lah yang mengurus. Dan akhirnya memang benar Bapak itu yang salah, dan akhirnya Bapak itulah yang mengganti rugi untuk kerusakan motor kami. Karena motor kami waktu itu saking kerasnya benturan itu, sok depan dua-dua sampai bengkok. Ya, patah malah waktu itu saking kerasnya benturan itu. Jadi akhirnya Bapak yang menabrak kami itulah yang mengganti rugi motor kami, ya. Nah, selesailah di situ, kami sudah berdamai. Lalu kami harus lanjut ini untuk baptisan ke Pantai Mutun. Walaupun dalam keadaan sakit seperti itu, saya sudah dijahit kaki saya, pendeta juga luka-luka semua kakinya, ya. Kami harus lanjut perjalanan untuk mengadakan baptisan di Pantai Mutun. Nah, setelah kami sampai di Pantai Mutun, acara ibadah pun berjalan seperti biasa, tapi pada waktu acara berjalan, ya saya hanya tiduran di situ. Kebetulan kan ada rumah-rumah yang dekat Pantai Mutun itu, yaitu rumah-rumah
seperti rumah penginapan ya, rumah Pak Peter yang ada di Pantai Mutun itu. Kami di situ ibadahnya. Lalu saya di situ tiduran waktu ibadah acara berjalan, ya. Dan setelah selesai acara kebaktian, seperti biasa kita mengadakan baptisan di Pantai Mutun itu. Jadi selesai acara baptisan di Mutun itu, saya tanya pendeta, gimana lukanya? Wah, lukanya perih sekali. Bayangkan saudara yang luka-luka masuk ke air garam, ya, ke laut itu, dia harus rasakan rasa sakit waktu itu. Sebenarnya perihnya dia rasa, katanya waktu saya tanya, wah perih sekali mami katanya. Jadi walaupun dia udah merasa kesakitan, perih, tapi dia harus tetap melanjutkan baptisan itu. Ya, dan puji Tuhan memang acara baptisan itu dapat berjalan dengan lancar, ya. Nah, setelah kejadian itu saya dapat melihat, ya, dan apa yang mau saya saksikan pada malam hari ini adalah bahwa Tuhan itu sudah merancang segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak dapat bayangkan, ya, pada waktu kecelakaan itu, saya berpikir, Tuhan, seandainya tadi anak saya ikut kami berlima di atas motor itu, dan terjadi kecelakaan itu, saya nggak tahu lagi ya bagaimana keadaan kami, bagaimana keadaan anak-anak saya. Itulah pikiran saya, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan. Itu makanya waktu itu Bapak Abednego ngomong sama saya, Pak Pendeta, biarlah anak-anak naik mobil kami. Pak Pendeta sama Ibu Pendeta aja naik motor, katanya, ya. Nah, disitulah saya berpikir, waduh, untunglah anak-anak tadi naik mobil. Kalau sempat tadi anak-anak naik motor, kita berlima, saya nggak tahu lagi bagaimana keadaan kita waktu kecelakaan itu. Itulah saya nggak habis pikir. Tapi saya berpikir, terima kasih Tuhan, ya, bahwa Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kami. Kalau saya melihat anak-anak saya sekarang ini sudah besar-besar, puji Tuhan, dan itu semua adalah oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan kepada keluarga kami. Dan itulah salah satu sukacita di dalam pelayanan yang kami rasakan selama kami melayani di distrik Kedaton 7. Dan biarlah kesaksian yang saya bawakan pada malam hari ini boleh menuntun kita supaya kita lebih menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah merancang segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih atas kesaksian yang sudah kita dengarkan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang dibawakan oleh Pendeta Dey Simarmata. Kami persilakan. Lagu pujian dulu, Tri. Abrida, lagu pujian dulu. Oke, sorry. Kita akan mendengarkan lagu pujian dibawakan oleh keluarga Ibu R. Sirait. Tiap hari Tuhan dekat denganku.
hiburanmu teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitab-Mu. Tolong aku bila terganggu berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Terima kasih lagu puji yang sudah kita akan dengarkan. Baik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta D. Simarmata. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Baik, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman untuk pengantar dua pada malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Baik, bisa kelihatannya? Frida kelihatan di layar? Belum, Pendeta lagi. Pendeta, matikan dulu share screen-nya, terus diulang lagi. Lagi proses, Om. Hah? Lagi proses Om Daniel. Itu matikan dulu, mau upload lagi. Ulangi. Pendeta, putus-putus, Pendeta. Iya. Matikan dulu ininya. Oke, udah. Sudah, Pendeta, oke. Silakan Pendeta, sudah. Itu kamu. Jadi kamu masukkan ini kok. Ayam udah kemasukan di kulkas. Ya. Ini akun pakai atau akun
Pendeta Sumarmata. Iya. Pendeta, ganti laptopnya. Mungkin laptopnya ini agak lambat, jadi susah dia. Iya, sebentar lagi diganti. Sebentar lagi ganti ini. Iya, diganti ya. Baik. Ini dulu. Sabar ya. Keluar. Kamu udah terlalu lama Ejek. sama. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Malam, Pak Ben. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Malam, Pak Ben. Iya, mohon maaf karena laptopnya sudah panas jadi hang semuanya. Asal jangan orangnya aja yang hang katanya. Baik. Firman Tuhan sebagai penghantar doa pada malam hari ini, kalau kita melihat beberapa hari yang sudah kita ikuti, mulai dari hari yang ke-51 firman Tuhan berbicara tentang komitmen.
Di hari yang ke-51 yaitu tentang komitmen Tuhan. Kemudian di hari yang ke-52 berkomitmen kepada Yesus. Di hari yang ke-53 komitmen kepada sahabat-sahabat. Dan besok malam untuk 55 komitmen kepada gereja setempat dan 56 komitmen kepada misi Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan sebagai fokus dua kita yaitu tentang komitmen kepada pasangan hidup dan keluarga. Ayat firman Tuhan mana ini, Bang? Terdapat dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25. Kemudian Efesus 6 ayat 1 dan 4 berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita bersyukur oleh karena Tuhan memberikan petunjuk bagi kita bagaimana seharusnya kehidupan sebagai orang Kristen, hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan juga dengan anak. Dasar daripada segala hubungan kita dalam rumah tangga adalah kasih. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada jemaat, demikianlah seharusnya hubungan di dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak-anak, haruslah saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan di dalam setiap keluarga orang Kristen. Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya hidup di dalam rumah tangga itu sebagai seorang suami maupun istri dan juga dengan anak-anak. Harus saling mengasihi. Kemudian di dalam Matius 19 ayat 6, ini adalah perkataan daripada Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan, ketika mereka membentuk atau membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang kudus, mereka harus memiliki komitmen dalam pernikahan itu atau janji pernikahan itu. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya bahwa bila mana kita mau membentuk sebuah rumah tangga, harus ada komitmen antara laki-laki dan perempuan. Harus ada janji pernikahan itu. Mungkin masing-masing kita masih mengingat apa janji pernikahan yang pernah kita disampaikan oleh pendeta yang memberkati kita pada saat acara pernikahan tersebut. Bahwa kita berjanji bukan hanya untuk mengambil dia sebagai istri atau suami, tetapi kita berjanji untuk mengasihi pasangan kita itu.
dalam situasi apapun yang terjadi kepada pasangan kita, harus kita mengasihi mereka. Harus mengasihi pasangan kita itu. Dan dasarnya adalah kasih. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, seharusnya hidup di dalam rumah tangga kita itu adalah hidup yang menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan umatnya. Demikianlah seharusnya hubungan antara suami dan istri di dalam rumah tangga itu. Bagaimana seharusnya antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Harus saling mengasihi. Harus saling menolong satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Namun kalau kita melihat, kita memperhatikan dalam setiap keluarga. Saya sudah melayani 22 tahun di 6 distrik dan 23 jemaat. Di dalam setiap pelayanan, di setiap jemaat, selalu kita dapat ada yang hampir berpisah. Padahal Tuhan telah memberikan petunjuk bagaimana seharusnya hidup suami dan istri dalam rumah tangga tersebut. Saya masih mengingat ketika kami melayani di Jambi tahun 2016. Bulan pertama dalam pelayanan tersebut, saya harus menghadapi sebuah keluarga yang terpisah dengan suaminya. Mereka sedang bermasalah dalam rumah tangga. Ketika saya diundang untuk datang ke rumah itu, kebetulan selama itu mereka sudah jauh berpisah rumah antara suami dan istri. Namun keluarga dari pihak suami menginginkan agar mereka boleh kembali rukun hidup satu rumah tangga. Pada saat itu saya diundang oleh keluarga dari pihak perempuan. Karena kebetulan pihak perempuan itu anggota jemaat kita. Dan keluarga laki-laki itu datang dari Palembang ini. Ketika pihak keluarga laki-laki datang dengan harapan agar mereka boleh rujuk kembali. Lalu pada saat mereka mengambil kesepakatan, mereka membuat perjanjian agar hidup rumah tangga mereka tidak seperti sebelumnya, melainkan supaya hidup rumah tangga mereka dalam keadaan baik. Dan pada saat itu terjadi kesepakatan, dan akhirnya perempuan atau si istri ini akhirnya dibawa oleh keluarga laki-laki bersama dengan suaminya kembali ke rumah mereka di Palembang ini. Namun sampai hari ini saya belum pernah melihat keluarga tersebut datang ke gereja. Dan saya tahu bahwa mereka adalah anggota jemaat di Ratna ini. Namun sampai pada saat ini mereka belum pernah masuk ke gereja di jemaat Ratna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan perpecahan atau perselisihan di dalam keluarga? Bahkan bukan hanya di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja. Di dalam buku rumah tangga Advent halaman 170 dikatakan demikian. Penyebab perpecahan dan perselisihan di dalam keluarga dan di dalam gereja adalah keterpisahan dari Kristus. Terjadinya perpecahan dan perselisihan di dalam rumah tangga maupun di dalam gereja oleh karena adanya keterpisahan dari Kristus.
Bila mana hidup suami dan istri di dalam rumah tangga itu tidak terpisah dari Kristus, maka hubungan di dalam rumah tangga itu akan tetap rukun dan damai, mereka akan berbahagia. Bila mana rumah tangga itu mengikuti petunjuk dan nasihat yang diberikan oleh Kristus di dalam rumah tangga itu, maka tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga itu. Suami dan istri akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada gontok-gontokan antara suami dan istri. Tidak ada perselisihan. Tetapi ketika suami dan istri, suami atau istri itu terpisah daripada Kristus, maka disitulah akan terjadi perselisihan atau perpecahan dalam rumah tangga. Bagaimana supaya rumah tangga terjadi perpecahan dan perselisihan? Dilanjutkan. Kapan? Tanggal Advent. Halaman 179. Jalan Veteran, Simpang Kajawali, Simpang Carita. Lokasi penutupan jam malam. Untuk datang dekat kepada Kristus, berarti datang lebih dekat satu sama lain. Rahasia persatuan yang sejati di dalam gereja dan di dalam keluarga bukanlah diplomasi, bukanlah manajemen, bukan suatu usaha manusia super untuk mengatasi kesulitan-kesulitan, walaupun banyak dari hal ini harus dilakukan, melainkan persatuan dengan Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rumah tangga yang berbahagia itu, agar rumah tangga itu dapat bersatu sebagaimana yang diinginkan oleh Yesus Kristus, maka suami dan istri harus lebih dahulu bersatu dengan Kristus. Harus memiliki hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Kristus. Ketika salah satu dari anggota keluarga itu terpisah daripada Yesus Kristus, maka hubungan di dalam rumah tangga itu juga akan menjadi rusak. Apakah ketika suami terpisah daripada Kristus, atau istri terpisah daripada Kristus, bahkan anak-anak terpisah daripada Kristus, maka rumah tangga itu akan terjadi perselisihan. Rumah tangga itu akan terjadi perpecahan. Jadi kunci persatuan di dalam rumah tangga adalah bila mana suami dan istri dan juga anak-anak bersatu dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita lihat di sini, kita dapat menilai bagaimana hubungan antara suami dengan Kristus, hubungan antara suami dengan istri. Apakah hubungan mereka dekat dengan Kristus akan terlihat bagaimana hubungan mereka di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Jadi kalau antara suami dan istri masih sering terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, itu artinya bahwa hubungan dengan Kristus juga, hubungan mereka sedang apa? Sedang terpisah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nanti ada juga hubungannya yang lain. Nasihat firman Tuhan, baik kepada suami maupun istri, di dalam buku Roh Nubuat, buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 100 dan juga 111, dikatakan demikian. Baik suami maupun istri harus rela meninggalkan kemauan atau pemikirannya. Tidak mungkin ada kebahagiaan sementara keduanya berkeras hati dalam melakukan sebagaimana yang mereka sukai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan, bila mana rumah tangga kita itu masih ada perselisihan, masih ada percekcokan,
pertengkaran. Dikatakan, baik suami maupun istri harus rela meninggalkan kemauan atau pemikirannya. Kalau tidak, persoalan, perpecahan dalam rumah tangga itu akan terus terjadi. Seorang suami atau istri harus mau membuka hatinya kepada Tuhan. Maka dengan demikian hubungan mereka akan semakin lebih baik. Hai saudaraku pria dan wanita, bukalah pintu hatimu untuk menerima Tuhan Yesus. Undanglah dia masuk ke dalam bait suci hatimu. Bantulah satu sama lain untuk mengalahkan segala rintangan yang menyusup ke dalam hidup pernikahan suami istri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai suami dan istri, khususnya pasangan di dalam rumah tangga, sebagaimana kita telah berkomitmen pada saat pernikahan itu sedang dilangsungkan, kita berjanji untuk saling mengasihi antara suami dan istri. Namun ketika kita menjalani kehidupan bahtera rumah tangga kita, masih ada perselisihan, masih ada perpecahan, pertengkaran dalam rumah tangga. Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini, baik sebagai suami maupun sebagai istri, agar kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus kembali dalam apa? Di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Mari kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam bait suci hati kita. Karena dengan demikian, kita dapat mengalahkan segala rintangan yang menyusup ke dalam hidup pernikahan suami istri dalam rumah tangga kita ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak masih di antara keluarga umat-umat Tuhan, khususnya yang mengikuti ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Apakah masih ada di antara rumah tangga kita yang sering terjadi perselisihan, yang sering terjadi percekcokan di dalam rumah tangga? Apakah ada saling keterbukaan satu dengan yang lain? Atau apakah masih ada suami yang selalu menguasai akan istri? Atau mungkin sebaliknya, istri menguasai akan suami? Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bertobat sebagai suami dan istri. Apakah masih keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak berkenan, yang masih mau membentak suami atau istri di dalam rumah tangga? Apalagi yang masih mau melakukan KDRT, memukul suami atau memukul istri di dalam rumah tangga. Mari kita bertobat sebagai suami dan istri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya masih ingat ada sebuah keluarga hamba Tuhan, di mana seorang suami atau hamba Tuhan ini lebih menguasai di dalam rumah tangga, teristimewa dalam hal keuangan. Segala sesuatu keuangan dipegang oleh suami. Sehingga ketika istri ingin melakukan sesuatu tidak bisa, harus lebih dahulu meminta kepada suami. Bahkan pernah dalam perjalanan, ketika sang istri mau ke toilet sekalipun, karena toilet harus bayar, mau ke kamar mandi harus bayar, si istri ini harus meminta uang untuk bayar ke kamar mandi dari suaminya. Kita boleh bayangkan bagaimana kehidupan keluarga tersebut. Kenapa? Suami masih menguasai akan istri.
Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita, di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Berapa banyak suami yang masih pegang keuangan dalam rumah tangga. Yang sebaiknya, yang mengelola di dalam rumah tangga itu keuangan adalah seorang istri. Terkecuali ada kesepakatan antara suami dan istri. Apakah suami yang akan atau istri. Tetapi pada umumnya, yang seharusnya yang memegang keuangan dalam rumah tangga bukanlah seorang suami, melainkan adalah seorang istri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, agar rumah tangga kita itu kembali seperti yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Menjadi rumah tangga yang bersukacita, rumah tangga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Nasihat firman Tuhan kepada kita, agar kita saling mengasihi antara suami dan istri. Kalau masih ada perselisihan, mari kita buka hati kita kepada Yesus Kristus. Mari kita undang Yesus Kristus masuk ke dalam bait suci hati kita. Supaya dengan demikian, ketika hubungan kita dengan Kristus baik, maka hubungan kita antara suami dan istri juga akan baik. Di satu sisi, dengan adanya musim pandemi Corona pada saat ini, kita boleh bersyukur oleh karena kita lebih banyak waktu kita bersama keluarga di rumah. Kita bersyukur oleh karena waktu kita boleh lebih banyak bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, selama musim pandemi Corona ini, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih berkualitas lagi. Kita gunakan waktu yang ada sementara kita berada di rumah kita, bersama dengan suami dan istri dan anak-anak, untuk membangun hubungan kita dengan Kristus lebih baik lagi. Supaya dengan demikian, ketika hubungan kita dengan Kristus baik, maka hubungan kita antara suami dan istri dan juga anak-anak akan semakin lebih baik. Sehingga sebagaimana Tuhan menghendaki agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bersukacita, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang menggambarkan sorga di tengah-tengah dunia pada saat ini akan terjadi. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini dapat menolong kita agar kita boleh membangun suasana sorga di atas dunia ini, di dalam rumah tangga ini. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan kita antara suami, istri, anak-anak dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Amin. Baik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Yang berdoa nanti, yang pertama Bapak Boy Makadada, yang kedua Ibu Pendeta El Wijaya, yang ketiga Saudari Mawar Siahan. Mungkin ada pokok doa tambahan selain pokok doa yang sudah dibagikan di grup WA jemaat kita masing-masing. Ada pokok doa tambahan? Saya mau izin menambahkan, kan ini ada tamu ya. Yang pertama untuk adik saya Verona, ini keponakannya Pendeta Tampu Bolon ya. Verona Tampu Bolon. Oke, ada yang mau didoakan dari keluarga Verona? Ini gembala jemaat di keluarganya, gembala jemaat di Sion Alam Indah. Verona, ada yang mau didoakan? Doakan supaya firman yang baru kami dengar bisa kami hidupkan,
firman yang baru aja kita dengar bisa dihidupkan dalam keluarga kami juga. Ya, kita berdoa juga untuk pelayanan dari orang tua dari Verona ya, jemaat gembala di Jemaat Sion Alam Indah, supaya dalam pelayanannya mereka juga diberkati dan orang-orang di pelayanan juga diberkati. Dari Gio, Sinaga. Kalau dia nggak ada, biar aja, Pin. Oke, kalau dari Reinhard. Iya, selamat malam. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Pen. Untuk waktu berdoa ini saya ingin minta didoakan rencana wisuda di UNAI nanti bulan Agustus semoga bisa berjalan dengan baik. Juga kita tahu kan kalau di masa-masa sekarang pandemi lagi susah, nggak bisa kemana-mana. Jadi semoga aja bisa wisuda nanti Agustus di UNAI, semua mahasiswa UNAI. Juga tolong doakan teman saya, ada yang namanya Willy Anak Rojo. Ini teman saya ini orang Malaysia, dia mau terbang malam ini ke Malaysia supaya bisa sampai di tempat tujuan dengan baik. Juga kalau bisa tolong doakan supaya saya bisa ketemu jodoh saya, karena sesuai dengan firman yang saya dengarkan tadi, jangankan berselisih gitu kan, punya aja belum. Jadi tolong didoakan supaya bisa juga membantu segala aspek kehidupan saya di masa depan. Terima kasih. Sudah itu aja tambahannya. Terima kasih. Oke, saya akan bagi pokok doa tambahannya. Yang pertama tadi pelayanan orang tua Verona yang akan didoakan oleh Bapak Boy Makadada. Yang kedua, rencana wisuda mahasiswa-mahasiswi UNAI pada bulan Agustus yang akan didoakan oleh Pendeta El Wijaya. Yang ketiga, orang Saudari Windy ya, orang Malaysia. Yang mau Willy yang mau ke Malaysia gitu ya? Iya. Itu akan didoakan oleh Mawar Sihaan. Oke, kita boleh mulai berdoa. Yang pertama, Bapak Boy Makadada. Baik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami diperkenankan kembali mengikuti doa 100 hari. Puji syukur ya Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur juga untuk renungan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Simar Mata tentang komitmen keluarga lebih mendalam lagi kepada suami istri. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali komitmen perkawinan kami untuk semua yang sudah berkeluarga. Biarlah khotbah malam hari ini boleh menguatkan kami semua dan kami juga tidak lupakan komitmen kami. Kami berdoa untuk keluarga Simar Mata, biar Tuhan berkati dalam pelayanan dan keluarga mereka. Terima kasih juga untuk kesaksian yang sudah dibawakan oleh Sister Simar Mata. Tuhan telah menjaga mereka sehingga apa yang dikerjakan pada hari Sabat itu boleh terlaksana dengan baik. Puji syukur Tuhan untuk lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Sirait. Kami berterima kasih karena hari ini adalah doa khusus untuk orang tua dari Ibu Sirait. Adalah hari ulang tahun, kiranya Tuhan berkati ibu ini biar lebih sehat, juga lebih betah dengan keluarga yang ada di Palembang ini.
Bapa di dalam surga, kami doakan khusus untuk orang-orang tua kami, baik yang ada di sini maupun yang ada dimanapun. Semoga mereka semua diberikan kesehatan, imunitas yang kuat, agar mereka semua boleh melewati masa krisis dari COVID-19 ini. Begitu pula ya Tuhan, kami doakan juga khusus untuk anak-anak kami, anak-anak dari saudara-saudara kami. Tuhan tolong jaga mereka, baik mereka yang masih bertugas yang ada di manapun, maupun yang ada di Palembang sini, yang ada di Jakarta, di luar kota dimanapun. Tuhan pelihara mereka, berikan mereka kesehatan, lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka dijauhi dari COVID-19 ini. Begitu pula ya Tuhan, kami doakan seluruh keluarga besar kami, baik yang ikut dalam doa 100 hari malam hari ini dengan distrik Palembang. Tuhan, tolong Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka semua sehat-sehat dan dapat melewati masa-masa sulit ini. Bapa di dalam surga, biarlah semua orang ini Tuhan lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga seluruh pasangan-pasangan kita pun semua saling mengasihi, baik suami, baik istri, baik anak dan orang tua, adik kakak. Biarlah Tuhan pelihara kasih sayang ini, kami semua Tuhan terlindungi dan dijauhkan daripada perselisihan. Bapa di dalam surga, kami pula memohon kecurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bagi semua kita yang sudah mengikuti ini, doa 100 hari ini, sehingga kami semua Tuhan lebih dekat, lebih intim, dan lebih sayang kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami doakan juga ya Tuhan, khususnya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah ini cepat berlalu ya Tuhan. Kami kembali hidup normal seperti sedia kala, tetapi kami boleh lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Dengan COVID-19 ini pun kami semua sudah diingatkan agar kami lebih berserah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas kami, biar kami boleh kembali beraktivitas apapun yang menjadi talenta kami, Tuhan pelihara. Kami doakan khusus untuk mereka yang dalam pemulihan dan orang-orang yang sakit, seperti Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Asep, Ibu Esther Pasaribu yang ada di Bandar Jaya, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, dan Bapak Wilson Pakpahan, Saudara Sicien, dan juga Bapak Dennis Tilon. Tuhan, kalau toh mereka sudah ada yang sudah mulai dalam pemulihan, Tuhan pelihara terus. Yang masih dalam perjuangan, yang masih di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan jamah, angkat beban penyakit sehingga boleh kembali sehat seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, seperti Bapak Dennis Tilon dan Ibu Deborah Panggabean, Dr. Richard Lumban Tobing, Dr. Silvi Lumban Tobing. Ya Tuhan, biarlah Tuhan pelihara, jamah mereka. Tuhan angkat beban penyakit ini, karena penyakit ini Tuhan sungguh sulit. Kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang boleh mengangkat ini, Tuhan. Karena sampai saat ini mereka belum menemukan obat yang sesungguhnya. Biarlah semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu terhadap kami. Doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Menyambung doa daripada saudara kami, Bapak Boy.
Kami melanjutkan permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu, Tuhan. Kami mau berdoa untuk program yang akan dilaksanakan oleh Departemen Rumah Tangga General Conference, yaitu program pernikahan dan hari berdoa keluarga pada tanggal 6 Juni 2020. Kami rindu agar acara ini atau program ini boleh berjalan, walaupun kami tahu saat ini pandemi masih berlangsung. Tetapi biarlah semua rencana yang indah ini dapat dilaksanakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan, orang-orang muda yang masih hidup sendiri, yang merasa sangat kesepian pada saat ini. Kami yang berdoa agar mereka dapat melihat berkat-berkat dari menjadi belum mendapat pasangan dalam hubungannya untuk melayani Tuhan. Biarlah jika itu atas kehendak Tuhan, maka mereka akan dapat menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh merasakan menikmati hidup berumah tangga. Karena rencana awal daripada penciptaan adalah Tuhan tidak menciptakan kami untuk hidup seorang diri. Biarlah Tuhan menolong orang-orang muda ini agar mereka boleh mendapatkan pasangan yang sepadan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua tenaga medis di seluruh rumah sakit yang bekerja, baik di rumah sakit Advent maupun umat-umat Tuhan yang bekerja di rumah sakit lainnya. Biarlah melindungi mereka, memberikan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga ketika mereka pergi bekerja melayani di rumah sakit, Tuhan bentengi mereka dengan kekuatan daripadamu, agar mereka boleh terhindar dari virus yang sedang merajalela pada saat ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua yang masih tetap bekerja di perantauan, atau mereka berkuliah, dimanapun mereka berada, Tuhan, lindungi juga mereka seperti Tuhan melindungi kami di sini. Demikian juga dengan umat-umat Tuhan dalam segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari di masa yang sulit ini. Kami percaya sebagaimana Tuhan memelihara umat-umat-Mu dalam keadaan susah pun, Tuhan akan sediakan berkat makanan bagi mereka, agar dengan demikian senantiasa mereka boleh menikmati berkat Tuhan untuk kecukupan kehidupan sehari-hari. Begitu juga Tuhan, setiap orang tua agar dengan bijaksana boleh mengisi waktu anak-anak mereka, sementara saat ini di dalam waktu yang cukup lama anak-anak ini ada di rumah. Biarlah menolong kami setiap orang tua untuk boleh mendidik anak-anak kami, karena ini adalah kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama. Begitu juga dengan keamanan dan lingkungan gereja dan sekitarnya, biarlah Tuhan hindarkan dari segala niat-niat orang jahat Tuhan, agar dengan demikian rumah Tuhan dan juga siapapun yang tinggal di lingkungan rumah Tuhan boleh aman, tidak ada gangguan. Dengan demikian pada saatnya nanti kami boleh kembali berbakti dengan sukacita menggunakan rumah Tuhan untuk bertemu dengan Engkau dengan kegembiraan. Baiklah, doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mawar. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sedang bergumul dengan kecanduan, baik itu kecanduan alkohol, ataupun bacaan-bacaan duniawi seperti komik dan lain-lain, atau juga yang kecanduan game, gadget, dan mungkin tontonan-tontonan yang tidak wajar, atau apapun itu yang membuat atau mengalihkan pikiran-pikiran mereka jauh daripadamu. Biarlah Engkau tolong Tuhan dalam pergumulan ini. Kami juga berdoa untuk salah satu saudara kami yang ada di jemaat Trinidad, di mana kami mendengar ya Tuhan anak perempuannya dibunuh 2 tahun yang lalu. Dan pada bulan Maret lalu juga mendapatkan kabar lagi bahwa anak laki-lakinya juga dibunuh. Kami dapat merasakan ya Tuhan bagaimana kesedihan yang mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah perlindungan tetap menjadi bagian daripada keluarga yang ditinggalkan. Berdoa juga untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, yang mungkin sangat rentan dengan virus corona. Biarlah Tuhan yang akan berikan kekuatan, Tuhan yang akan membungkusi, hingga terlindung dari segala virus-virus yang membahayakan. Kami juga Tuhan berdoa untuk anggota gereja kami yang mungkin tidak bisa bergabung dalam perbaktian kami ini melalui online ini. Kami percaya Tuhan, apapun alasan mereka, Tuhan tetap akan
melawat dan memperhatikan mereka, karena mereka sesungguhnya juga rindu akan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memeliharakan mereka. Berdoa juga untuk saudara kami Aneta Sagala, di mana saudara kami ini adalah anak dari salah satu donatur kami yang bekerja sebagai perawat di bagian rujukan COVID. Biarlah Tuhan tetap melindungi saudara kami ini supaya tetap sehat dan dapat melakukan pekerjaannya, di mana pekerjaannya itu kami ketahui memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terkena COVID. Namun kami percaya Tuhan akan menolong dan melindunginya, menjauhkan dari segala virus-virus yang membahayakan ini. Secara khusus juga kami berdoa untuk saudari kami Mili yang memiliki rencana akan pulang ke Malaysia. Biarlah Tuhan yang mengantarkan saudari kami ini pulang ke tempatnya, ke tujuannya dalam keadaan selamat, sehat, dan tak kurang satu apapun sehingga dapat bertemu dengan keluarganya. Berdoa juga Tuhan untuk rencana wisuda yang mungkin akan dilangsungkan di UNAI. Biarlah yang sudah direncanakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Mungkin banyak hal Tuhan yang kami mohonkan, tapi belum sempat kami utarakan saat ini, tapi kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau peliharakan kami selalu. Mengampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Hiduplah, jangan banyak ngoceh. Tergantung dengar. Kok dia tak dengar suami? Putih korso dia. Dia tak dengar suami ini, dia masih begitu. Baik, mungkin jaring Afrida rusak. Langsung saja kita akan menutup perbaktian kita. Kita bernyanyi dalam lagu Sion yang akan dipandu oleh keluarga Tambunan. Kita sama-sama berdiri. Alangkah senang di rumah tempat yang lebih bahagia, tapi bersama meski aku banyak teman, tetapi perantauan yang lebih aku inginkan, pulang kepada Tuhan, jalan ke rumah sana, panjang juga berbahaya. Oh, berapa jauh lagi kita di mana Allah, hatiku rindu ke rumah, bebas dari segala susah, bebas dari dosa dan malaikat dosa, pulang ke ruang hatiku, di sana lenyap berteduh, pulang ke atas kehendaknya Bapa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Tak putus-putusnya kami menaikkan syukur limpah terima kasih, hormat dan pujian kami kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan betapa besar kasih dan cinta Tuhan sudah berlaku dalam kehidupan kami, terutama sudah menyertai acara kebaktian kami pada malam hari ini. Bapa di surga, biarlah semua puji-pujian yang sudah dinaikkan, kesaksian yang sudah kami dengarkan, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk dapat kami lebih setia lagi kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semua doa yang sudah kami panjatkan boleh menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Jawablah ya Tuhan sesuai dengan kemurahan-Mu. Jawablah Tuhan sesuai pada yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan karena kami merasakan berkat-berkat jawaban doa yang sudah Tuhan jawab pada waktu-waktu yang lalu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Sebentar lagi kami mau istirahat malam hari ini Tuhan, tolong jaga dan lindung dalam istirahat kami. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru. Dapat kami melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Dan pertemukan kami kembali Tuhan pada besok malam di acara yang sama dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab dan mendengar doa kami. Ampunilah kiranya kesalahan dan dosa kami. Sempurnakanlah kiranya doa kami ini yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Karena kami alaskan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai di sini acara perbaktian kita. Pengumuman akan sampaikan oleh Pendeta Desi Marmata dan Pendeta Asim Bola. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Kita puji Tuhan atas perbaktian kita pada malam hari ini. Walaupun ada sedikit gangguan tadi, tetapi acara boleh tetap terlaksana. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah melayani di acara 100 hari berdoa pada malam hari ini. Baik, untuk besok malam kita akan lanjutkan ibadah 100 hari berdoa sekaligus pertengahan minggu. Terima kasih banyak Tante sama Om yang sudah mendoakan Mama kami. Jemaat Ratna akan terpisah dengan Paju dan Skojo karena Paju Skojo akan mengadakan ibadah sendiri. Maka untuk Jemaat Ratna yang akan melayani besok di hari yang ke-55 adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Ayu Slelahi, lagu buka lagu Sion nomor 448, keluarga Bapak D. Saputra, doa buka Ibu L. Saputra, kesaksian kami undang kesediaan Ibu J. Simanung Talib, lagu pujian keluarga Pendeta D. Simarmata, firman penghantar doa Pendeta TF Tampu Bolon, materi dari Fokus Doa. Dan untuk pendoa pertama Ibu Arun Turambi, pendoa yang kedua Ibu Friska Siregar, pendoa yang ketiga Ibu Linda Sariman. Lagu penutup lagu Sion nomor 479 keluarga Pendeta H. Wijaya dan doa penutup Ibu L. Wijaya. Inilah yang akan melayani di acara 100 hari berdoa untuk besok malam. Baik, waktu ini kami serahkan ke Pendeta Simbolon. Ada pengumuman? Baik, besok kita terpisah, nanti pengumumannya lewat WA Group aja. Terima kasih. Baik, terima kasih.
sebagai informasi untuk Jemaat Ratna, hari Kamis kita akan mengadakan pelmas untuk lingkungan masyarakat sekitar gereja. Kita akan mulai jam 9 sampai jam 11. Jadi ada 50 kakak yang akan kita layani. Jadi setelah berkonsultasi dengan Lurah 29 Ilir, maka disepakati kembali bahwa pembagian sembako akan diadakan di gereja. Jadi warga yang akan datang untuk mengambil bantuan sembako ke gereja. Tadi pagi saya sudah memberikan kupon ke kelurahan agar dibagikan oleh setiap RT kepada warga yang membutuhkan akan bantuan tersebut. Jadi warga yang akan datang ke gereja untuk ambil bantuan sembako pukul 9 sampai pukul 11 hari Kamis. Demikian informasi sehubungan dengan pelmas yang kita akan laksanakan untuk masyarakat lingkungan sekitar gereja. Terima kasih. Ada mungkin tambahan dari jemaat? Pendeta Simarmata, Pendeta? Ya. Besok kan kayaknya sudah mulai PSBB. Apa boleh nggak itu? Karena di peraturannya kan nggak boleh tuh. Mengundang-undang orang. Tapi tadi pagi saya konsultasi dengan lurah masih seperti itu apanya, masih bisa. Warga yang disuruh datang ke gereja. Yang penting sudah tanya. Iya. Mungkin diatur saja pendeta, dikasih jarak tempat berdirinya itu nanti ada dikasih garis, kita kasih garis sehingga mereka kalaupun datang agak serentak atau apa bisa ada jarak. Satu garis dengan satu garis berikutnya itu kita atur jaraknya. Iya, waktu pengambilan di kupon juga saya buat jamnya, jadi 10 kakak dalam setiap pengambilan sembako. Jadi jam 9 itu 10, 9.30 10, jam 10 10, jam 10.30 10, jam 11 10. Jadi ada 50 kupon. Jadi sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan di kupon yang dibagi. Kira-kira demikian. Baik, kalau tidak ada lagi pengumuman, kami menyampaikan terima kasih dan selamat malam untuk keluarga Bapak Pangemanan yang setia mengikuti 100 hari berdoa dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Demikian juga keluarga Bapak Hasan Biring dari Pematang Siantar yang setia ikut dalam 100 hari berdoa dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Malam hari ini terima kasih untuk sahabat-sahabat kami, Gio Sinaga, Reinhard. Sudah ada yang keluar. Terima kasih. Sama-sama Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati, semoga sukses dalam perkuliahannya. Amin, amin. Tuhan berkati juga Pak Pen. Terima kasih Pendeta. Iya. Terima kasih Bintang Semenjuntak yang sudah bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan seterusnya boleh tetap bergabung dari Bintang. Baik. Sampai di sini ibadah pada malam hari ini diumumkan. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati. Malam. Terima kasih.